Nah saya nggak ada lagi sekarang jam 9 itu nggak selesai sampai subuh nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menjaga aktivitas kita, muamalah kita di antaranya yaitu kita mendawamkan kajian setiap hari Sabtu yang mungkin nanti bisa berubah untuk di bulan Ramadan. Nanti kita sepakati ulang. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir pada bulan Ramadan yang tentunya tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang memang menunggu dan berharap Ramadan datang, tetapi justru tidak ada kesempatan untuk bisa membersamai Ramadan dikarenakan Allah lebih mencintai dan mengambil nyawa mereka sehingga Ramadan yang diharapkan itu tidak bisa dilaksanakan ya. Jadi banyak sekali saudara kita yang bermimpi bisa melaksanakan Ramadan tahun ini, tapi juga tidak sedikit yang memang Allah panggil sehingga tidak bisa mendapati Ramadan. Maka kita orang-orang yang memang ada kesempatan untuk ada di bulan Ramadan, maka kita manfaatkan untuk Ramadan kali ini supaya lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kita tidak sedang berlomba dengan orang lain untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan, tidak berlomba dengan orang lain siapa yang terbaik, tapi kita berlomba dengan diri kita sendiri supaya lebih baik dari hari yang sebelumnya. Nah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan tentunya kita usahakan optimalkan dengan sekuat tenaga kita menjaga amalan-amalan yang sudah biasa kita laksanakan, terutama yang terbiasa punya targetan menghatamkan Al-Quran di Ramadan. Mudah-mudahan tahun ini minimal tetap hatam, dan selanjutnya mungkin bisa dilebihkan ya. Atau yang punya target yang lain mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kajian malam ini kita akan membahas mengenai masih dalam kitab adab ini tentang tanda-tandanya cinta Allah. Nah, ini berkaitan dengan siapa nanti kita akan ada di akhirat. Jadi dengan siapa kita akan bersama nanti di akhirat. Nah, ini bentuk cinta itu adalah bentuk kebaikan yang kita timbulkan dengan orang-orang yang memang kita cintai. Jadi jangan sampai kita beranggap mencintai seseorang, mencintai karena Allah, tapi tidak melahirkan kebaikan. Makanya jangankan dengan orang lain, dengan orang terdekat saja, terkadang Allah katakan bahwa anak dan istri kita itu bisa menjadi musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Jadi itu kita diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya anak dan istri kalian, istri-istri kalian dan anak kalian itu satu waktu aduwwan lakum. Itu akan menjadi musuh bagi kalian, fahdharuhum. Maka kita harus berhati-hati.
Nah, artinya kepada siapa kita menempatkan cinta itu harus pada orang yang tepat. Karena bisa jadi dikhawatirkan kita menganggap cinta, tapi justru nantinya itu hanya mendatangkan keburukan. Ini yang dikhawatirkan, kita menganggap bahwa kepada anak kita, kepada pasangan kita, kepada saudara kita, kita menganggap itu cinta ketika di dunia, sehingga kita berusaha maksimal dalam urusan membahagiakan mereka, tapi justru nanti dikhawatirkan di hadapan Allah, justru mereka jadi musuh bagi kita. Nah, ini yang paling dikhawatirkan. Bagaimana orang-orang yang bisa atau bagaimana orang-orang yang kita anggap kita cintai tapi ternyata jadi musuh adalah ketika indikatornya adalah ketika orang-orang tersebut justru menjauhkan kita dari zikir kepada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta kita, anak-anak kita justru menjauhkan kita dari mengingat Allah. Maka apapun yang menyebabkan kita jauh dengan Allah, maka pada saat itu mereka adalah musuh bagi kita. Dalam arti musuh dalam tanda kutip bukan berarti harus dijauhi. Tetapi bagaimana musuh tersebut bisa kita dekati sehingga bisa menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah. Jadi musuhnya keluarga kita ketika menjauhkan dengan Allah bukan berarti harus dijauhi. Tapi harus kita dekati dan justru harus bisa kita bawa untuk menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah. Seandainya kita sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi belum bisa mengajak mereka atau belum bisa berbarengan mendekati Allah, maka cukup kita tetap mendoakan kebaikan bagi mereka. Jadi jangan benci. Kenapa? Karena kita akan bersama dengan orang-orang yang memang kita cintai. Nah, ini yang hadis akan kita bahas. Hadis yang pertama, hadasana Abu Nuaimin, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Hadasana Sufyan pernah menceritakan kepada kami Anil A'masyi dari Al-A'mas, An Abi Wa'ilin dari Abi Wa'il, An Abi Musa dari Abi Musa, qala ia berkata, kila dikatakan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu seorang laki-laki yuhibbul qauma, ia mencintai satu kaum, walamma akan tetapi yalhaqu bihim, ia tidak bisa mengikuti amalan kaum tersebut. Ya. Qala maka Nabi mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Nah, ini nih tidak boleh ada kebencian terhadap orang-orang yang kita sayangi itu, dikarenakan mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ada satu orang laki-laki yang mendatangi Nabi dan mengatakan bahwa dia mencintai satu kaum. Makanya nih kita harus mencintai kelompok kita dalam arti orang-orang yang dekat dengan kita, majelis-majelis ilmu yang ada di lingkungan kita, karena bisa jadi cintanya kita kepada mereka itu akan mendatangkan kebaikan dan bisa menyebabkan kita bersama dengan mereka. Makanya seandainya ada dan banyak ulama-ulama yang soleh, walaupun ditakdirkan nih kita tidak bisa mengikuti ibadah yang kualitasnya seperti mereka, tapi minimal kita tumbuhkan kecintaan kita kepada para ulama tersebut, sehingga kata Rasul, almar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai.
Nah, laki-laki ini dia mencintai satu kaum dan kaum tersebut amalannya luar biasa. Tetapi kata orang ini bahwa dia mencintai kaum itu walaupun sebenarnya dia tidak bisa mengikuti kebaikan-kebaikan yang dilakukan kaum itu. Lihat jawaban Rasul, almar'u man ahabba ma'aman ahabba. Ternyata walaupun laki-laki ini tidak bisa mengikuti amalan-amalan yang baik yang dilakukan oleh kaum tersebut, tetapi karena dia mencintai kaum itu, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Makanya kalau seseorang nih ada yang mencintai ngefans ke seseorang dikarenakan, kalau sekarang mungkin artis misalkan, maka besar kemungkinan kita menaruh cinta ada sesuatu yang salah. Dikhawatirkan kecintaan kita terhadap mereka justru membuat kita bersama dengan mereka, dan dikhawatirkan amalannya seperti apa. Makanya kecintaan kita terhadap ulama itu harus kepada ulama, kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang bergerak dalam bidang kebaikan, dalam bidang agama. Kita harus mampu menumbuhkan kecintaan kita kepada mereka. Kalaupun mereka itu lebih soleh, lebih baik, lebih pintar daripada kita, yang lebih bagus. Setidaknya kita akan bersama mereka dikarenakan kecintaan kita, walaupun kadar ilmu dan amal kita tidak bisa membandingi mereka. Jadi kita harus punya satu figur ulama yang membuat benar-benar kita mencintai mereka, atau satu majelis ilmu yang benar-benar kita mencintai orang-orang yang ada di sana dan kita mendoakan di sana. Untuk apa? Supaya kita bisa berbarengan lagi ketika nanti di akhirat. Kan di satu kelompok, di satu kaum itu amalannya berbeda-beda. Mungkin di antara mereka itu ada ahli tahajud, mungkin ada ahli saum, mungkin ada ahli sodako, mungkin ada ahli ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika kita mencintai kelompok tersebut dengan segala kualitas amal mereka, maka walaupun kita tidak bisa mengikuti kualitas ibadah yang mereka lakukan, setidaknya kita bisa bersama dengan mereka dikarenakan kita mencintai mereka. Karena memang sulit kan gitu. Sulit untuk kita bisa mencintai seorang ulama, seorang ahli ilmu, satu kelompok yang memang bergerak di bidang dakwah atau bergerak di satu kebaikan, termasuk bidang sosial, itu pun bagian dari kebaikan. Jadi kita belajar menumbuhkan kecintaan kita terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain sampai kita mencintai mereka dengan segala kebaikan yang ada dalam diri mereka. Ini nih, jadi yang kita cari itu adalah kebaikannya. Kalaupun ada beberapa hal yang menyebabkan kita berbeda dengan mereka dalam wilayah-wilayah ikhtilafiyah, atau mungkin paling menonjol itu dalam urusan fikih, setidaknya kita mencintai mereka dalam urusan yang lainnya. Kalaulah kita tidak bisa mencintai karena perbedaan fikih dengan mereka, setidaknya kita mencintai mereka dalam bidang ilmu yang lainnya. Mungkin dalam fikih kita berbeda, tapi dalam akidah kita tetap sama. Setidaknya kita mencintai amal mereka, amal-amal yang mereka lakukan, dan sampai kita mencintai mereka dikarenakan kebaikan yang mereka lakukan. Makanya kalau boleh jujur, kita pasti akan menemukan satu titik di mana kita berubah dikarenakan ucapan atau karena melihat orang lain. Atau pernah tidak kita mencintai satu amal dikarenakan pengetahuan ilmu yang diberikan oleh orang lain? Jujur saja nih, di antaranya yang menyebabkan saya mencintai satu amal pernah itu dikarenakan
mendengarkan tausiah dan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustadz Adi Hidayat. Jadi ada satu amal yang tidak perlu disampaikan, ada satu amal yang menyebabkan saya begitu mencintai amal itu sampai hari ini. Dan saya tidak melupakan siapa orang yang menyebabkan saya sangat mencintai amal itu. Walaupun belum sedawam beliau, tapi saya mengetahui tentang amal itu dan mencoba belajar mengamalkan amalan-amalan itu dikarenakan, maaf disebutkan namanya supaya jadi jariah, itu dikarenakan Al-Ustadz Adi Hidayat. Jadi begitu Al-Ustadz Adi Hidayat itu muncul dan memberikan nasihat-nasihat, diantaranya ada satu nasihat tentang satu amal yang menyebabkan saya begitu mencintai amal itu walaupun belum sempurna melakukan amal itu. Dan saya tidak melupakan bahwa orang yang membuat saya bisa mengamalkan itu dan mencintai amal itu adalah beliau. Dan berharap bahwa satu waktu bisa bertemu, kalaupun tidak di dunia, setidaknya saya berharap nanti bisa bertemu beliau ketika nanti di akhirat. Dikarenakan ada satu amal yang beliau sampaikan dan membuat saya untuk bisa melakukan itu. Dan tidak ada salahnya ketika kita mencintai satu amal dikarenakan apa yang disampaikan oleh orang lain, baik itu oleh ulama ataupun oleh orang biasa. Kalaulah itu kebaikan, maka kita amalkan dan tidak menutup kemungkinan, dan kita berharap amalan itulah yang bisa mempertemukan kita dengan orang-orang yang soleh, baik ketika di dunia ataupun nanti ketika di akhirat. Makanya ketika banyak kritik yang disampaikan kepada beliau, maka termasuk secara ilmiah ada beberapa yang beda pendapat, tapi secara muamalah saya sangat menjunjung dikarenakan ada satu amal yang menyebabkan saya sangat mencintai amal itu karena beliau. Makanya ketika perbedaan itu hadir, bukan berarti perbedaan itu melahirkan kebencian. Kalau kita tidak bisa mencintai saudara kita di satu bidang, maka cintai dengan bidang yang lain. Ketika kita mencari kebaikan yang ada dalam diri orang lain. Tapi ketika kita mencari satu keburukan dari orang lain, maka kita akan menemukan itu. Jadi kalau kita mencari keburukan, jangankan di setingkat kita, setingkat Rasul saja ketika orang mencari keburukannya pasti bertemu dengan itu. Makanya ada yang membenci Rasul sampai mengkritik Rasul. Padahal Rasul itu dimaksum, padahal Rasul itu amalannya sudah dijamin masuk surga. Tapi karena yang lahirnya adalah kebencian, maka yang dicari itu adalah keburukan dan kesalahan. Tapi ketika yang lahirnya itu dari kecintaan, maka yang akan dicari itu adalah kebaikannya. Karena setiap cinta yang lahir dari kecintaan, maka akan muncul itu adalah kebaikan-kebaikan. Tapi ketika muncul dari kebencian, maka yang lahir itu adalah keburukan-keburukan. Maka ketika kita membenci sesuatu, pasti yang muncul itu keburukan dan keburukan terus. Kalau kita benci seseorang, maka yang nampak dalam pikiran kita dan mata kita pasti keburukan orang itu. Tapi kalau kita belajar untuk mencintai orang lain, maka yang akan muncul itu adalah kebaikan-kebaikannya. Dan apakah ketika kita mencintai tidak melihat keburukan, mencintai dengan tulus, keburukan pun akan terlihat, tetapi bukan untuk dijadikan aib ketika kita melihat keburukan orang lain. Seperti ketika orang tua mencintai anaknya, maka ketika dia melihat keburukan yang ada dalam diri anaknya, pasti dinasehati. Orang tua akan jujur bahwa kamu salah untuk ini, kamu salah untuk urusan ini. Nah, ketika menegur itu adalah bagian dari bentuk kecintaannya. Jadi ketika melihat keburukan orang lain dan kita menganggap bahwa itu bagian yang harus kita berikan nasihat, maka nasihat itu adalah bagian dari bentuk kecintaan. Ya. Jadi dari rasa cinta itu pasti akan melahirkan kebaikan-kebaikan, tapi keburukan bahkan yang baik saja akan terlihat jadi buruk kalau sudah ada benci. Makanya jangan kita merawat kebencian, dan diantaranya yang merusak mental kita, fisik, termasuk fisik kita itu adalah dendam.
Adanya kebencian pada seseorang, apalagi sampai jatuh pada dendam, yang rusak itu bukan hanya mental saja, tapi justru fisik kita pun akan rusak. Yang harus kita pahami ini, sering disampaikan di anak-anak, tong dendam ka batur, buah batur nak bahagia kamu nu kasiksa. Orang yang kita benci, yang kita dendami, dia sedang berbahagia dengan segala capaiannya, kita justru sedang membenci mereka dan merusak diri kita sendiri. Karena kebencian kita tidak akan berpengaruh kepada orang yang kita benci. Kebencian yang kita rawat dalam diri kita itu tidak akan mempengaruhi terhadap orang yang kita benci itu. Orang yang kita hasudi, orang yang kita benci, orang yang kita marahi dan sebagainya, ternyata mereka sedang tenang-tenang saja menjalani kehidupannya. Justru kita yang malah tersiksa dengan dendam yang kita rawat. Makanya buang dendam, merasa benci pada siapapun. Kalaupun ada bagian yang membuat kita tidak nyaman, maka bukan berarti menghalalkan kita untuk membenci mereka. Makanya di hadis-hadis sebelumnya boleh kita menghindar dari orang-orang tersebut. Dalam babnya Imam Al-Bukhari mengatakan boleh memboikot seseorang, dalam arti boleh kita menjaga jarak dengan orang lain, tetapi bukan merawat kebencian, tetapi menjaga supaya tidak melahirkan kebencian. Jadi kalau bertemu justru melahirkan kebencian, sedangkan ketika tidak bertemu kita tidak punya kebencian, apalagi sampai kita bisa mendoakan kebaikan, maka menghindar itu menjadi lebih baik. Itu boleh. Daripada ketika bertemu dengan alasan silaturahmi tapi hatinya saling membenci. Makanya dalam bab sebelumnya boleh kita menghindari seseorang seandainya justru akan mendatangkan keburukan bagi kita, apalagi sampai mendatangkan kemadharatan bagi kita dan lingkungan kita. Nah, orang ini tidak bisa mengikuti amal kaumnya, tapi kata Rasul, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kenapa? Karena cinta itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan bagi kelompok tersebut. Kita tertinggal amalnya dengan para ulama dengan segala kebaikannya. Tapi setidaknya ketika kita mencintai mereka, itu bisa jadi modal supaya kita bisa bersama dengan mereka nanti di akhirat. Dengan segala kesolehan beliau dan kita mencintai mereka, maka itu bisa jadi penyebab kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai nanti. Nah, hadis yang kedua dalam bab tanda cinta Allah, hadasana Abdan telah menceritakan kepada kami, akhbarona abi telah menceritakan bapakku, an Syu'bata dari Syu'bah, an Amr bin Murrah dari Amr bin Murrah, an Salim ibni Abi Ja'di dari Salim bin Ja'ad, an Anas bin Malikin dari Anas bin Malik, anna rojulan bahwasana seseorang sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Tanyakan kiamat, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala, maka Rasul menjawab ini, kata Rasul, ma'adatta laha, apa yang sudah kamu persiapkan sampai kamu bertanya tentang kiamat? Itu kola, maka beliau menjawab, ma'adadtu laha min kasirin sholatin wala saumin wala sodakotin. Tidak, aku tidak banyak yang sudah aku persiapkan untuk menghadapi kiamat. Gitu. Min kasirin, dari kebanyakan, sholatin saeutik sholat gitu, wala saumin saumnya saeutik, wala sodakotin sodako pun sedikit. Walakini, nah tapi cenah kuring gaduh modal gitu. Walakini akan tetapi aku, kata orang tersebut, uhibballaha wa rasulahu, sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Qala, maka kata Rasul, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Mata kudu mika bogo mika cinta ke Allah jeung ka Rasul. Ternyata
Orang ini bertanya Rasul, kapan terjadi kiamat? Kata Rasul, geus boga bekal naon pikir hayang kiamat kan gitu. Punya apa, amalan apa yang sudah kamu kumpulkan sampai kamu bertanya kapan terjadi kiamat gitu. Jadi tanggapan Rasul itu seolah-olah dia sudah siap menghadapi kiamat gitu. Kata Rasul, bekalnya apa? Ternyata kata orang ini, ma'adatu laha min katsirin. Untuk menghadapi kiamat itu saya belum mempersiapkan apapun gitu. Sholat saya kedik, saum pun sedikit, terus sedekah pun sedikit. Tapi Rasul saya sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Ternyata kata Rasul, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Artinya jawaban Rasul itu, kamu akan bersama Allah dan bersama Rasulnya nanti di akhirat. Ternyata, untuk bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu bukan berbicara tentang kuantitas saja ibadah kita. Makanya kenapa Allah dan Rasul mengatakan amalan yang sedikit tapi dawam itu lebih baik dan akan mendatangkan cintanya kita kepada Allah, karena ternyata kita bukan sedang berbicara tentang kuantitas, tapi berbicara tentang kualitas hati kita ketika kita beribadah. Makanya sering disampaikan, orang yang hatinya lembut, orang yang hatinya tawadu, orang yang hatinya terjaga, itu lebih selamat dibandingkan orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Tidak ada yang mengatakan orang yang tawadu, orang yang soleh itu celaka. Tapi orang yang mempunyai ilmu banyak yang celaka. Ya kan? Jadi ilmu itu bisa mengangkat derajat seseorang. Tapi ketika ilmu itu tidak diamalkan, maka ilmu itu akan jadi bumerang bagi orang. Tapi ketika orang mampu menjaga hatinya dengan Allah, menjaga ketawaduan, keikhlasan, menjaga dari kesombongan, maka orang-orang yang menjaga hatinya tetap sehat, hatinya tetap bersih, mereka adalah orang-orang yang selamat. Makanya surga itu terkadang bukan berbicara tentang ilmu, tapi berbicara tentang siapa yang paling tenang hatinya, siapa yang paling bersih hatinya, siapa yang hatinya paling dekat dengan Allah. Makanya belum tentu orang yang ilmunya luas pasti dekat dengan Allah. Karena buktinya banyak orang yang berilmu tapi dikatakan jahil. Orang jahiliyah kan disebut jahiliyah, bukan mereka tidak punya ilmu. Ilmu kedokterannya berkembang. Ilmu administrasinya luar biasa. Tentang tata hukumnya mereka tahu. Tapi ternyata dikatakan jahil karena hati mereka tidak terikat dengan Allah. Makanya ketika kita menuntut ilmu, datang ke satu majelis ta'lim, yang harus kita persiapkan itu bukan IQ saja. Bukan tentang isi kepala yang harus terisi. Tapi yang harus kita persiapkan bagaimana hati kita bisa menerima ilmu-ilmu itu. Karena ilmu itu akan mudah kita dapatkan ketika hati kita ada dalam ketawaduan. Tetapi ilmu sebesar apapun yang disampaikan, kalau hati kita ada kibir, kesombongan, maka ilmu itu tidak akan sampai pada hatinya. Hanya cukup di kepalanya saja. Hanya cukup jadi pengetahuan saja. Sehingga pengetahuan itulah yang menimbulkan kesombongan. Bisa dijamin dan bisa dipastikan orang yang menjaga hatinya dalam menuntut ilmu, ilmu itu akan mudah untuk didapati. Tapi orang secerdas apapun yang dia tidak bisa menjaga hatinya, maka ilmu itu tidak akan pernah jadi bagian dalam dirinya. Kalaupun dia mempunyai ilmu, tidak akan menjadi bagian penting dalam kehidupannya, ilmu itu. Karena yang bisa menyerap ilmu itu yang sebenarnya adalah hati, bukan kepala. Makanya Imam Al-Bukhari itu ketika mau menyusun kitab Sahih Al-Bukhari, satu hadis saja beliau akan melaksanakan sholat istikharah. Satu hadis mau ditempatkan di kitab sahihnya,
Karena kitab Imam Bukhari itu kan banyak. Gitu. Nah di antaranya yang terkenal Sahihain, dua kitab Sahih itu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka Imam Al-Bukhari ketika mau menyampaikan, menyimpan satu hadis dalam kitab Sahihnya, beliau akan melaksanakan sholat sampai berzikir, sampai berdoa supaya beliau tidak salah menempatkan itu. Ilmunya sudah ada dalam pengetahuan Imam Al-Bukhari pada saat itu. Tapi penempatan ilmu itu hanya bisa didapatkan oleh hati yang bersih, yang dekat dengan Allah. Makanya membersihkan hati kita ketika kita menghadiri ta'lim itu sangat penting. Karena ternyata ilmu itu akan mudah terserap dalam diri seseorang ketika hatinya sudah siap. Ya, walaupun kita tidak mengatakan ilmu laduni, tapi ilmu laduni teh ilmu nu teu diajar tapi bisa, cenah gitu. Ya. Ilmu ngaliwat. Ya. Apakah ada ilmu laduni? Wallahu alam. Tapi gitu, dengan kebaikan hati kita, kedekatan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu. Apalagi kalau misalkan yang rajin ibadahnya, tahajud, saum, misalkan saum sunnah, itu akan mudah mendapatkan ilmu itu. Karena saum dan saum sunat, sholat sunat itu akan menjaga hati kita. Di antara manfaat sholat tahajud itu menjaga hati kita dalam keikhlasan. Kenapa? Karena pada saat itu jarang orang yang bangun dan melihat kita. Sholat duhur, sholat maghrib, isya ke masjid, bahkan itu banyak orang yang lihat. Tapi ketika kita bangun di sepertiga malam, di tengah malam untuk sholat tahajud, dan tidak banyak orang yang tahu, dek tiba bacaan tarik ke centang tu kadenge ku tatangga, gitu, maka itu melatih tentang keikhlasan. Maka orang yang menjaga tahajud itu diantaranya dia akan terjaga hatinya. Karena ketika kita membaca Al-Quran di malam hari, termasuk bacaan-bacaan sholat, itu akan benar-benar meresap dalam hati kita. Makanya para penghafal Al-Quran yang tidak dibarengi dengan sholat tahajud itu akan sangat sulit. Karena saat sholat malam, ketika malam itu akan sangat menyerap dalam hati kita. Maka akan melatih hati kita untuk ketenangan, feeling kita untuk kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama itu prasangkanya itu selalu baik. Karena bagi mereka satu prasangka buruk itu akan menghilangkan ilmunya. Satu prasangka buruk itu akan mengurangi derajatnya di hadapan Allah, prasangka buruk itu. Nah orang ini ketika dikatanya oleh Rasul sudah siap untuk apa? Ternyata sholat, saum, dan sodakohnya saja itu masih sangat kurang. Tapi kata beliau, Rasul, tapi saya punya modal bahwa saya begitu mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasul, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka kepada siapa kita menaruhkan rasa cinta ini, itulah yang akan membersamai kita ketika di dunia dan akan membersamai kita ketika di akhirat. Sejauh mana kita mencintai Al-Quran, maka sejauh itu Al-Quran akan menemani kita. Sejauh mana kita mencintai amal-amal kebaikan, ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran, hadis ataupun ilmu yang lain, maka sejauh itu ilmu akan membersamai kita. Maka apapun yang lahir dari kecintaan kita terhadap sesuatu, maka sesuatu itu lambat laun akan membersamai kita dan akan mengarahkan kita pada kebaikan-kebaikan. Dan tentunya yang utama adalah bagaimana cara kita menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul. Setelah itu kecintaan kita terhadap Al-Quran, kecintaan kita kalau kepada makhluk, kepada orang-orang yang memang halal untuk kita cintai, pasangan kita, anak-anak kita, saudara kita, itu mereka yang halal dan berhak untuk kita cintai. Ya, hanya tadi sejauh mana kecintaan kita terhadap seseorang, terutama kepada Allah, maka sejauh itu Allah dan orang-orang yang kita cintai akan berguna membersamai kita kelak di hadapan Allah. Kalau Al-Quran yang kita
baca sampai kita mencintai Al-Quran itu pasti akan membersamai kita sampai nanti di akhirat. Satu amalan kebaikan yang kita lakukan dengan dasar kecintaan kita, maka itu akan mengantarkan dan membersamai kita. Bahkan nih, kalau ada satu ayat saja yang kita sering baca dalam sholat, tapi dilandasi karena cinta, maka ayat itu akan membersamai kita sampai nanti di akhirat. Nah, maca teh kul hudai apal gitu. Hudai nu lain, ieu mah da teu kumaha, geus deudeuh. Ya, cinta terhadap al-ikhlas, maka al-ikhlas itu akan membersamai kita sampai nanti kita di akhirat. Kan ada orang yang hafalannya banyak, tapi ketika sholat sunat dia sangat suka membaca al-ikhlas. Lain rusuh, tapi ketika membaca al-ikhlas itu ada pernyataan tentang keesaan Allah, pernyataan tauhid kita kepada Allah, itu sangat saya cintai, maka bisa dipastikan al-ikhlas itu akan membersamai kita. Maka sering disampaikan, cintai satu ayat saja atau satu surat pendek saja yang kita benar-benar bisa menghadirkan kecintaan kita terhadap ayat itu ketika kita baca, supaya kita punya teman nanti ketika masuk alam kubur, kita punya teman ketika nanti di padang mahsyar, kita punya teman ketika kita masuk pada yaumul hisab, bahkan sampai kita masuk ke dalam surga kita akan ditemani oleh ayat-ayat yang kita cintai. Nah, mudah-mudahan dua hadis yang kita sampaikan pada malam ini berkaitan dengan kecintaan kita, atau kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, maka mudah-mudahan kita akan bersama lagi nanti di hadapan Allah di surga Allah Subhanahu wa taala, karena kehadiran kita malam ini, kehadiran kita di malam-malam sebelumnya dalam kajian keilmuan benar-benar dilandasi karena kecintaan kita terhadap ilmu dan kecintaan kita terhadap memotivasi amalan-amalan kita. Mudah-mudahan pertemuan pertama di malam Ramadan ini bisa mendatangkan kebaikan bagi kita, dan mudah-mudahan tentunya Ramadan kali ini terus bertambah lebih baik sampai nanti. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ya yang sudah rutin, mungkin itu itikaf, mudah-mudahan kita pun yang belum bisa melaksanakan. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Eta amalan anu sekali teh, nah boga modal cuma ucapan itu, saya mencintai Allah, saya mencintai Rasul, apa didinya aya di penjelasan tentang amalan-amalan. Tidak ada penjelasan tentang amal yang dia lakukan. Tapi besar kemungkinan ketika dia mengatakan bahwa karena dia mencintai Allah dan Rasulnya, itu bentuk ketawaduan. Tidak mungkin orang yang mencintai Allah dan Rasulnya meninggalkan amal yang banyak. Tidak dikatakan amal. Hanya beliau mengatakan, saya tidak punya amalan yang banyak gitu. Ya. Saya tidak punya amal yang banyak, kata orang tersebut. Sholat saya tidak banyak, saum tidak banyak, sedekah tidak banyak. Tapi kata Rasul, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Apakah mungkin orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dia meninggalkan tahajud? Dia memerintahkan zakat itu yang jadi standar ibadah para sahabat ketika mengatakan sedikit itu mungkin standar banyak gitu. Nah, hanya yang pasti apapun amalan yang kita lakukan dan didasari karena kecintaan kita terhadap Allah dan Rasulnya, maka bisa dipastikan hadis ini berfungsi bagi kita. Nah, bet ngaji atuh da resep ngadangukeun hadis di Rasul. Nah, atuh bet kudu hadir dina kajian tafsir, dan ketika ditafsirkan mengenai ayat Allah itu saya begitu bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan saya. Nah, kecintaan itu yang akan menyebabkan kita bersama dengan Allah dan Rasulnya kelak di yaumil akhir. Gitu. Nah, hadir lain menghindari sabar orang hari pasti asup banyak pasti usahanya. Nah, pasti orang bukan hindari itu tadi sabar. Selama tauhid kita tidak batal, pasti kita masuk surga. Hanya gitu, yakin atau tidak proses masuk ke surganya cepat atau lambat. Kalaupun berharap dan berdoa dengan amalan yang sederhana kita lakukan, ya hoyong mah
daya hisab gitu kan. Ada orang-orang yang gitu kan susah. Tapi ketika kita mencintai Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik dan kemudahan bagi kita kan gitu. Susah itu bagi kita, bagi Allah kan nanti di akhirat tidak susah. Kalau Allah mencintai kita dikarenakan ada satu kecintaan kita yang menyebabkan Allah mencintai kita. Jadi kecintaan kita kepada Allah dan menyebabkan Allah mencintai kita, apa yang tidak mungkin? Bisa saja sebelum meninggal dosa kita dihapus semua. Amalan kita dengan sesama manusia bisa saja oleh Allah dibereskan. Karena begitu ada satu amal yang sangat Allah cintai, diberesan heula, dan itu akan memudahkan ketika Allah nanti berkehendak untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Susah bagi logika kita hari ini. Yang penting kita beramal saja hari ini dan belajar mencintai Allah. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seperti Ustaznya jalannya menghalangan. Nah, kita berarti pakungan di sini. Ya, kan? Jadi kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan bagi dia masuk ke surga kan? Ya. Logikanya gini, kita saja di dunia ketika ada orang yang kita cintai, kita punya perusahaan CEO misalnya. Ya, terus tiba-tiba orang yang kita cintai ngelamar ke perusahaan, kan gesmal ijazah gesmalanya kentamatan mana, terima langsung. Jadi asisten langsung. CEO-nya kan surga siapa? Allah yang punya. Cik Allah ker di dunia sia memboga hiji amal saya rasep cenah lamun si eta ngamalkeun eta. Maka kata Allah bypass langsung ke surga. Bisa? Apa yang nggak bisa? Yang sulit itu siap tidak kita melatih kecintaan kita kepada Allah dan bersabar ketika Allah mulai mencintai kita. Karena ketika Allah mulai mencintai kita, maka bukan kesenangan yang akan kita dapatkan, tapi ujian-ujian. Otaknya siap teh, gitu kan? Kita ingin dicintai oleh Allah, tapi belum siap dengan segala proses ketika Allah mencintai kita. Konsekuensinya, nah mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran tentang itu. Itu memberikan kesabaran bagi kita sehingga dengan mudah kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mau mulai ibadah bersenyum lah. Mari